Fatimatus Zahro. Saya adalah mahasiswa PLB tahun 2024 dari Universitas Argopuro Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah kesehatan seksual dan reproduksi bagi penyandang disabilitas di lingkungan sekitar kita. Kesehatan seksual dan reproduksi adalah bagian penting dari kesejahteraan setiap individu, termasuk penyandang disabilitas. Sayangnya, kelompok ini sering menghadapi hambatan dalam mengakses informasi dan juga layanan kesehatan reproduksi karena stigma, diskriminasi, atau keterbatasan fasilitas. Kesehatan seksual dan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan fungsi seksual. Sedangkan penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang menghambat partisipasi penuh dan efektivitas dalam masyarakat. Adapun beberapa masalah umum yang sering dihadapi oleh penyandang disabilitas. Yang pertama, kurangnya informasi yang aksesibel. Informasi tidak tersedia dalam format braille, audio, bahasa isyarat, atau bahasa yang lebih mudah untuk dipahami. Kemudian yang kedua, stigma dan diskriminasi. Anggapan bahwa penyandang disabilitas tidak memiliki kebutuhan seksual atau tidak boleh menikah. Yang ketiga, resiko kekerasan seksual. Penyandang disabilitas lebih rentan menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual, terutama yang tinggal di panti atau tidak memiliki pendamping. Kemudian yang keempat, keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan. Kurangnya fasilitas ramah disabilitas seperti jalur kursi roda, tenaga medis yang terlatih, dan juga alat bantu komunikasi. Kemudian yang kelima, kurangnya pendidikan seksual. Banyak penyandang disabilitas tidak mendapatkan pendidikan tentang pubertas, hubungan sehat, dan juga perlindungan diri. Baik, untuk masalah umum yang sering dihadapi oleh penyandang disabilitas ini, menurut saya ini sangat sekali disayangkan ya, karena hal ini sering kita jumpai, yang mana itu akan sangat merugikan para korban, yaitu teman-teman penyandang disabilitas. Saya pernah menjumpai beberapa kasus di mana seseorang tersebut atau anak tersebut yang pada awalnya adalah anak yang sangat manis, sangat baik, akan tetapi karena lingkup sosial yang kurang baik oleh beberapa temannya, tetangganya, yang memberikan pengaruh kurang baik sehingga menjadikan seseorang atau anak tersebut menjadi ikut kurang baik. Pada awalnya anak tersebut hanya ikut bermain, keluar rumah setiap hari dengan konsistensi yang rutin, keluar terus. Nah, lama-kelamaan menjadi terbiasa, kebiasaan keluar malam. Belum lagi ditambah dengan adanya sosial media, yang mana anak tersebut mulai mengenal sosial media seperti Instagram contohnya. Saya sendiri juga heran pada saat saya mengetahui hal tersebut. Saya tidak percaya, tapi ya Allah, ternyata ini tuh benar gitu, benar-benar terjadi. Saya terus terang, saya shock, saya kaget, saya benar-benar sangat menyayangkan, karena ternyata memang lingkungan itu sangat berpengaruh untuk tumbuh kembang seseorang. Pergaulan yang kurang tepat sehingga menjadikan anak tersebut berada di jalan yang kurang benar. Anak tersebut mulai mengenal pasangan lawan jenis, akan tetapi di situ konteksnya kurang baik ya. Artinya di sini anak tersebut lebih ke dimanfaatkan dengan iming-iming
Sebenarnya saya sendiri kurang paham ya di sini konteksnya anak tersebut bagaimana sampai dia bisa apa ya istilahnya mau dan terpengaruh, karena di sini memang posisinya sulit sekali menggali informasi dari anak tersebut karena pada dasarnya anak tersebut sangat tertutup. Dia hanya jadi yang saya ketahui adalah berdasarkan bukti. Beberapa kali saya melihat live Instagramnya, kemudian juga ada beberapa riwayat chatting-chattingnya, dan beberapa kali juga keluarganya menemukan dia dalam kondisi video call yang kurang pantas. Jadi menurut informasi yang saya dapatkan, anak tersebut kalau istilahnya orang tua memantau, mengawasi, saya rasa sudah cukup baik. Akan tetapi masih tetap bisa kecolongan karena lingkungan yang ya itu tadi ya, dari teman kemudian merambat gimana ya, kan memang pergaulan itu sangat berpolar sekali ya. Kemudian anak tersebut mungkin tukar nomor HP, kemudian jadi komunikasi, di sana ada iming-iming. Ya namanya anak juga masih istilahnya pubertas ya, baru mengenal cinta, apa itu cinta, rasa ingin tahu yang sangat besar, dan mereka berpikir bahwa cinta itu indah sekali. Nah setelah itu ternyata di dalamnya ya memang anak tersebut dimanfaatkan, kemudian merambah ke arah yang kurang baik. Kita berpikir mungkin mereka nggak akan melangkah sejauh itu, tapi ternyata benar-benar di luar prediksi, di luar bayangan saya. Anak tersebut melakukan live streaming pada saat malam hari, dan di situ ada komunitasnya yang isinya sangat saya sayangkan sekali. Sampai akhirnya ya memang tidak mudah untuk istilahnya kita mengatakan kamu harus stop, kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh berteman dengan ini, kamu tidak boleh seperti itu tidak akan efektif untuk mencegah atau menghentikan anak-anak yang sudah terlanjur berada di posisi tersebut. Satu-satunya cara yang bisa kita lakukan pada saat itu adalah kita tetap mengawasi, memantau, mengingatkan, tentunya membatasi. Akan tetapi ya insya Allah dengan buah kesabaran ya, dan ketekunan kita untuk terus memantau, mendidik dan mengawasi anak-anak tersebut, membatasi termasuk sosial medianya, karena kalau sosial media itu kita sudah berusaha untuk memblokir di satu akun, ternyata dia bikin lagi seperti itu. Memang sangat disayangkan sekali karena jatuhnya itu anak ini dimanfaatkan gitu. Padahal saya yakin bahwa anak ini sebenarnya mempunyai harapan yang besar gitu. Kemudian ada pun beberapa dampak yang ditimbulkan, yaitu kehamilan yang tidak direncanakan. Karena minimnya pengetahuan mereka tentang apa itu seksual, apa itu reproduksi, dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Seandainya pun itu terjadi, apa dampaknya, lalu konsekuensinya seperti apa. Mereka belum benar-benar memahami hal itu. Sehingga ketika terjadi kehamilan yang tidak direncanakan, itu akan membuat mereka sangat shock. Akan tetapi ya semuanya sudah terjadi ya. Jadi kita harus lebih berhati-hati lagi dan memberikan istilahnya kita selalu memberikan edukasi, pemahaman kepada anak-anak tersebut bahwasanya untuk selalu memperhatikan tentang kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk menjaga diri. Kemudian ada infeksi menular seksual. Bayangkan saja jika melakukan hal negatif lebih dari satu orang, maka kemungkinan untuk tertular penyakit menular seksual itu menjadi lebih tinggi.
Kemudian yang berikutnya, trauma psikologis akibat pelecehan seksual. Begitu juga saya pernah menjumpai bagaimana anak-anak dengan disabilitas tertentu mengalami pelecehan seksual. Ada yang dipaksa, diperkosa. Itu benar-benar saya rasa ini sangat keterlaluan sekali ya kan. Di mana hati nurani kita gitu ya kan. Moralnya seperti sulit untuk memahami. Sebenarnya mereka juga butuh kasih sayang, perhatian. Makanya edukasi itu sangat diperlukan. Lebih tepatnya sex education. Saya harapkan di setiap sekolah diadakan sex education sehingga anak-anak tersebut bisa lebih memahami bagaimana itu alat reproduksi, bagaimana cara kerja alat reproduksi. Kemudian mereka juga lebih memahami bagaimana cara merawat diri, termasuk merawat alat reproduksinya, dan menjaga diri dari hal-hal yang negatif. Kemudian yang berikutnya, ada ketidaktahuan dalam menjaga kebersihan organ reproduksi. Berikutnya ada rendahnya kepercayaan diri dan juga harga diri. Ada lagi, saya pernah menjumpai suatu kasus di mana seorang anak tersebut adalah anak tunarungu. Kemudian anak tersebut minim pendidikan, artinya di sana dia tidak pernah mendapatkan pendidikan tentang menstruasi. Bahkan menstruasi itu apa saja anak tersebut tidak tahu. Tidak tahu mengenal tentang apa itu menstruasi, bagaimana bentuknya, apa yang dirasakan, bagaimana proses terjadinya menstruasi, sama sekali anak tersebut belum mengetahui. Dan ketika anak tersebut pertama kali mengalami haid, dia sangat ketakutan. Kemudian apa yang terjadi? Dia menyembunyikannya, tidak mengatakan kepada siapapun. Dia ketakutan, dia tahu bahwa keluar darah dari alat reproduksinya, akan tetapi dia tidak paham kenapa bisa keluar darah, sebenarnya ini apa, ada apa, kenapa, dia tidak tahu karena dia sangat-sangat minim pengetahuan tentang menstruasi. Lalu kemudian apa yang terjadi ketika dia mengetahui dia sedang istilahnya dia mengalami menstruasi dengan sepengetahuannya dia, yaitu keluar darah dari alat reproduksinya. Dia ketakutan, dia panik, dia menyembunyikan diri. Bahkan dalam kurun waktu sekitar kurang lebih 4 hari, dia hanya mengurung diri di kamar dengan dalih dia sedang kurang enak badan. Dan yang benar-benar membuat saya sangat miris sekali, di situ ya Allah sangat kotor sekali karena memang dia tidak tahu bagaimana caranya. Dan yang saya sayangkan perhatian dari keluarga yang menurut saya kurang, sehingga sampai tidak tahu bahwa anak itu mengalami menstruasi dengan kondisi yang menurut saya itu kotor, tidak layak, yang seharusnya memang anak tersebut menggunakan misalkan pembalut, mengganti celana dalam, pakaian, atau spraynya, itu benar-benar sangat tidak layak. Saya sangat menyayangkan sekali. Kemudian sampai akhirnya ada seseorang yang mengetahui bahwa dia mengalami menstruasi. Saat itu juga anak tersebut dibersihkan, kemudian diberikan pemahaman bahwa yang dia alami saat ini itu adalah menstruasi, di mana hal tersebut wajar terjadi kepada anak-anak perempuan yang sudah memasuki masa pubertas. Sehingga yang awalnya anak tersebut sangat kaget dan ketakutan, setelah mendengarkan pemahaman yang sudah diberikan tentang menstruasi itu apa, mengapa terjadi menstruasi, kemudian bagaimana sih kita harus
bersikap artinya membersihkan diri ketika kita mengalami menstruasi. Nah, di situ anak tersebut merasa lebih tenang, lega, dan dia sangat senang serta bersyukur karena ternyata ketakutannya itu bukan berarti apa-apa. Hanya saja yang saya sayangkan dengan kondisi yang seperti itu menjadikannya kotor, dan jika berlarut-larut tidak ada yang tahu, itu bisa menimbulkan infeksi yang tentunya sangat berbahaya untuk anak tersebut. Adapun beberapa solusi dan upaya yang dapat kita lakukan, yang pertama yaitu adalah pendidikan seksual yang inklusif, yaitu memberikan materi pendidikan seksual yang sesuai dengan kebutuhan disabilitas, misalnya dengan menggunakan gambar, bahasa isyarat, simulasi, ataupun benda-benda yang edukatif. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya harapan saya di setiap sekolah itu ada yang namanya sex education, bisa diselipkan di hari-hari tertentu untuk meningkatkan kesadaran kepada para peserta didik bahwa kesehatan reproduksi itu sangat penting untuk dipahami dan juga dijaga. Kemudian yang kedua ada pelatihan tenaga medis dan juga guru, membekali petugas kesehatan dan juga pendidik dengan pengetahuan serta empati untuk menangani kebutuhan seksual dan reproduksi penyandang disabilitas. Yang ketiga, peningkatan akses layanan, membangun fasilitas kesehatan ramah disabilitas, menyediakan transportasi dan juga layanan home visit. Yang keempat, kampanye kesadaran di masyarakat, mengurangi stigma dan meningkatkan pemahaman bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dalam kesehatan seksual dan reproduksi. Yang kelima, pelibatan keluarga, memberikan edukasi kepada keluarga agar mendampingi dan mendukung kebutuhan seksual reproduksi anak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan informasi, pendidikan, dan layanan kesehatan seksual serta reproduksi. Oleh karena itu, semua pihak perlu bekerja sama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan mereka secara menyeluruh. Saya Fatimah Zahra mengucapkan terima kasih dan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan selalu diberikan kebahagiaan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang tak pernah usang, kita usahakan lagi sayang. Yakin waktunya kan datang.